Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama dari berbagai macam ilmu, termasuk ulama usul fikih, para pendiri pondok pesantren, para guru-guru dan guru ya, orang-orang tua kita, teman-teman kita. Al-Hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semester 1 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAI Syarifuddin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian dari usul fikih, yaitu tentang pembagian hukum dan pencabangannya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum syara', hakim, mahkum fih, mahkum alaih, hukum taklifi dan wad'i. Nanti di akhir kita akan bahas sekilas. Di hukum taklifi dan wad'i kita akan membahas tidak terlalu mendalam karena dua materi ini akan ada sesi khusus dalam pembahasannya. Kita akan membahas tentang hukum syara', hakim dan mahkum fih serta mahkum alaih ini juga singkat, tidak terlalu mendalam gitu. Kita awali dengan definisi. Pertama, hukum syara', hukum syariat. Apa itu hukum syara'? Yaitu seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan manusia yang diakui dan diyakini oleh manusia itu serta mengikat untuk semua umat Islam. Jadi syariatnya untuk umat Islam. Hukumnya dari siapa? Dari Allah. Maka hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membahasnya hukum Islam, maka yang kita bahas adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum negara, bukan hukum positif. Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Kemudian mahkum fih, mudah-mudahan dipahami ya apa hukum syara' itu, apa hakim itu. Sekarang mahkum fih adalah perbuatan orang Islam mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Baik itu ibadah, muamalah dan sebagainya gitu. Kalau mahkum alaih adalah orang Islam mukallaf sebagai pelaku perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Singkatnya, kalau mahkum fih ini adalah perbuatannya, mahkum alaih adalah orangnya, orang yang melakukan. Contohnya, kalau mahkum fih ini kalau mahkum fih ini memakan bangkainya, kalau mahkum alaih dan orang yang memakan bangkai, makan bangkainya, memakannya, prosesnya atau perbuatannya itu mahkum fih, itu nanti yang dikenai hukum. Yang target hukum gitu, mahkum alaih adalah orang yang melakukan itu gitu. Orang yang memakan bangkai umpama. Sama dengan sholat. Kalau mahkum fih adalah pelaksanaan sholatnya, kalau mahkum alaih adalah orang yang melakukan sholat. Kemudian terkait dengan hukum, bagaimana cara mengetahui hukum Allah itu? Ada 3 pendapat. Ini saya ambil dari kitabnya Abdul Wahab Khalaf gitu ya.
yang berjudul Ilmu Usul Fikih itu. Pendapat pertama mengatakan, ini dari Asy'ariyah, hukum itu diketahui melalui dalil syariat lewat kitabnya Allah melalui perantara Rasulullah. Jadi kita mengetahui hukum itu dari dalil-dalil, nakal kalau bahasanya nakli. Kalau Mu'tazilah itu tidak, kata mereka berdasarkan pertimbangan akal karena hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf sesuai dengan jangkauan akal gitu. Memang ya, hukum Allah itu pasti ada manfaatnya bagi manusia dan itu rasional begitu. Kenapa orang dilarang makan bangkai? Karena di situ ada penyakit gitu. Begitu kira-kira cara berpikirnya. Karena akan berefek buruk pada manusia. Apa yang diharamkan syariat biasanya itu akan berdampak buruk. Maka ini kata Mu'tazilah dapat dijangkau oleh akal. Secara akal juga pas itu bahwa yang diwajibkan oleh syariat itu akan menghasilkan manfaat, apa yang diharamkan akan menghasilkan mudarat, akan menghasilkan kejelekan baik dirinya ataupun orang lain ataupun keluarganya. Maka Mu'tazilah mengatakan hukum Allah itu dapat diketahui dengan pertimbangan akal ini. Pertimbangan akal. Karena hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf sesuai dengan jangkauan akal. Karena memang Mu'tazilah memberikan porsi yang besar pada akal. Nah, itulah. Kemudian pendapat ketiga ini cenderung mengkompromikan antara nakal dan akal, nakli dan akal. Kata Maturidiyah, hukum Allah tidak mesti harus sesuai dengan baik buruk yang dianggap akal gitu. Hukum Allah itu tidak semuanya atau tidak mesti dapat diukur dengan akal, kira-kiranya begitu. Maka di sini disebutkan hukum Allah itu harus melalui perantara Rasulnya. Nah, dalam hal ini sepakat dengan mazhab Asy'ariyah. Begitu. Harus melalui perantara, berarti ini nakli ya. Nakli. Sementara yang kedua, baik buruknya perbuatan tidak mesti bersifat syar'i atau berdasarkan dalil gitu. Sekalipun syariat tidak mengemukakan, pokok perbuatan baik dapat ditangkap oleh akal karena manfaatnya dan pokok perbuatan tercela dapat juga ditangkap oleh akal karena mengandung bahaya gitu. Begitu. Ini berarti akli. Nah, Maturidiyah ini, madhab ini menggabungkan antara Asy'ariyah, antara Asy'ariyah ini yang pertama tadi dan ini Mu'tazilah yang kedua, diambil semua gitu. Memang dalam prakteknya itu pengambilan hukum tidak serta-merta pada nakal tapi juga akal. Begitu. Kita lihat nanti dalam pembahasan selanjutnya bagaimana akal itu juga bisa menjadi perangkat dan bisa mengetahui hukum itu. Selanjutnya adalah pembagian hukum. Hukum itu ada taklifi, ada wad'i. Taklifi ini menuntut orang mukallaf untuk melakukan, ini poinnya, untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih. Ada 3. Hukum taklifi itu menuntut orang Islam mukallaf untuk melakukan, satu ya, ini satu, meninggalkan, ini 2, atau memilih antara melakukan atau meninggalkan. Kalau wad'i itu juga ada sebab, ada syarat, ada penghalang. Nah, syarat itu apa? Kita ambil satu contoh saja. Syarat itu kita contoh syaratnya sholat. Sholat
wajib dilakukan. Memang perintahnya ada dalam Al-Quran, tapi ada syaratnya. Gitu. Sholat duhur bisa dilakukan kapan? Ya, kalau tergelincir matahari. Kalau matahari belum ke barat, condong ke barat, ya tidak bisa. Karena tidak memenuhi syarat. Atau kita ambil contoh penghalang. Seorang anak itu, jika orang tuanya meninggal, bisa mendapat atau dalam ketentuannya mendapatkan warisan. Kan begitu. Tapi kalau dia membunuh gitu, bapaknya dibunuh memang gitu. Maka itu menghalangi si anak untuk mendapatkan warisan. Hadisnya lebih jelas. Lawal kotilin gitu. Yang pembunuh itu tidak mendapat warisan. Begitu. Nah, kita nanti lihat antara taklifi ini pada pembahasan selanjutnya. Bangganya begini. Nah, sederhananya begini, ringkasnya. Hukum itu, hukum Islam ya. Ini kita bahas hukum Islam. Hukum Islam secara global dibagi dua. Ada taklifi ini Arabnya, ada wad'i. Taklifi itu isinya apa? Tuntutan melakukan, tolabul fi'li, tuntutan meninggalkan, tolabut tarki. Tolabul fi'li ini biasanya bentuknya apa? Jatuhnya ada perintah. Kalau ini berarti larangan. Tuh. Ini pilihan. Kalau wad'i itu syarat, mani, sebab. Ada juga yang azimah, rukhsah gitu juga. Nah, dua ini akan ada babnya sendiri. Ini taklifi sama wad'i ada babnya tersendiri nanti oleh teman-teman akan dibahas gitu. Dan kita diskusikan gitu. Yang taklifi tuntutan melakukan tolabul fi'li, perintah ini akan bisa menghasilkan wajib, bisa menghasilkan sunnah atau anjuran. Tolabut tarki ini bisa larangan, sigotnya umpama ya, sigotnya itu bisa menghasilkan haram, bisa menghasilkan makruh. Pilihan ini kadang sigotnya perintah. Ini juga ada perintah, tapi bisa dipilih boleh gitu. Maka bisa menghasilkan hukum mubah ini. Begitu. Dari yang sederhana ini, hukum Islam itu nanti akan lahir. Gitu. Karena ini hanya secara global. Contohnya apa ini? Tuntutan melakukan aufu bil uqud gitu ya. Tepatilah janji gitu. Dan ini wala taqrabuz zina kan gitu. Jangan mendekati zina. Kalau takhir itu dalam haji itu wa idza halaltum fastadu, jika halal maka bisa berburu gitu. Tapi itu bukan perintah, hanya boleh. Gitu. Boleh. Nah, itu sekilas tentang hukum ini. Ada hukum taklifi, ada wad'i. Nah, di antara ulama ada perdebatan tentang status pilihan ini gitu. Pilihan ini apa statusnya? Masuk taklifi apa bukan? Nah, ada mengatakan masuk taklifi, masuk tuntutan. Ada mengatakan ini sebenarnya setara dengan dua ini. Berarti yang sini ada takhiri gitu loh. Ada takhiri. Ini berarti masuk ke sini maksudnya. Ada takhir, berarti ini satu, bisa dibilang ini dua, ini tiga, atau ini dua, ini tiga, terserahlah. Tapi poinnya adalah tiga ini setingkat. Nah, ini satu, taklifi, takhiri, dan wad'i ini setingkat. Itu pendapat ulama. Dan itu perbedaan. Nah, kalau kita yang kita pakai takhirinya masuk di sini, masuk di taklifi. Berarti hukum itu ada dua, hanya taklifi dan wad'i. Takhirinya masuk di bawah taklifi. Pendapat yang lain mengatakan takhiri ya setara dengan taklifi ini, dengan wad'i gitu. Itu perdebatan saja. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang ini, tentang taklifi, wad'i, apa tuntutan melakukan itu, apa tuntutan meninggalkan,
jatuhnya hukumnya apa dari keduanya, takhir itu hukumnya apa keduanya, syarat, mani dan sebab itu juga ada azimah dan rukhsah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.